Lastri Susilawati, kelas 11 TKJ 1 dari Sekolah SMK Negeri 1 Rancaike. Di sini saya akan menceritakan alur cerita atau sinopsis film yang berjudul Hafalan Swati Lisa. Film ini berlatar belakang pada bencana alam yaitu tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Dan di film ini menceritakan seorang gadis kecil yang bernama Delisa yang berusia 6 tahun. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal identitas dari film Hafalan Swati Delisa ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas film Hafalan Swati Delisa ini. Sebelum saya menceritakan alur cerita film Hafalan Swati Delisa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas dari film ini. Identitas film, produser film, Ken Farway Serbia, sutradara film, Sony Gao Kasak. Pemain film Nirina Zubair, Reza Rahadian, Cantika, Gina Salsabila, Mike, Fatir Muchtar, Rizka Tania Abradi, Reka Tania, Billy, Lloyd, Kristiana, Jo. Durasi film 150 menit. Penulis naskah Arman Tono, produksi Krisma, penata musik Tia Subiakto, sinematografer Bambang Supriyadi, penyuting Kesa David, perusahaan produksi Star Vision Plus, tanggal rilis 22 Desember 2011, negara Indonesia, bahasa Indonesia. Di film ini menceritakan seorang gadis kecil yang bernama Delisa berusia 6 tahun yang tinggal di Lamongan. Delisa tinggal bersama Umi dan ketiga kakaknya, yaitu Fatima dan si kembar Aisyah dan Zahra, dan ayahnya yang bernama Abi Usman. Mereka tinggal di dekat pantai Aceh. Abi Usman sendiri merupakan mekanik kapal yang bekerja di kapal internasional. Abi Usman yang sibuk akan pekerjaannya sehingga Abi jarang berada di rumah karena harus ikut dalam pelayaran selama berbulan-bulan lamanya. Delisa tinggal di rumah hanya dengan Umi dan ketiga kakaknya. Walaupun begitu, keluarga Delisa adalah keluarga yang memegang erat ajaran agama Islam. Sang Umi mengajarkan keempat putrinya untuk selalu mematuhi ajaran agama Islam, seperti mengajarkan sholat 5 waktu dan mengaji. Tetapi dari keempat putrinya, Delisa lah yang paling susah bangun waktu subuh untuk melaksanakan salat. Ketiga kakaknya selalu berusaha untuk membangunkan Delisa agar bisa mengikuti sholat berjamaah bersama Umi dan ketiga kakaknya. Pada siang hari, Delisa sangat asik bermain bersama teman-temannya di pinggir pantai. Delisa dan teman-temannya asik bermain bola. Semua teman Delisa laki-laki, hanya Delisa perempuannya sendiri. Tidak lama kemudian, Tiur ada di pinggir pantai. Dia sedang bermain sepeda. Delisa memanggil Tiur dan menghampirinya karena Delisa ingin belajar sepeda dan meminta Tiur untuk mengajarkannya, karena Delisa akan dihadiahkan oleh abinya. Delisa yang keasikan belajar sepeda sampai petang. Sesampainya di rumah, Delisa dinasihati oleh kakaknya yaitu Fatima. Umi dan keempat kakaknya menunggu Delisa untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Waktu pun sudah pagi dan di siang harinya Delisa mengaji bersama Tiur dan teman-teman yang lainnya, digurui oleh Ustadz Rahman. Ustadz Rahman bercerita tentang kisah Nabi. Dan tidak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul sore. Delisa selesai mengaji dan pulang bersama Tiur dan teman-temannya. Pada malam hari, Delisa, Umi, dan ketiga kakaknya sedang mengobrol di luar dan Delisa sendiri sedang menghafal bacaan sholat untuk prakteknya nanti, yang ditugaskan oleh Ustadz Rahman. Uminya yang tahu dengan tugas praktek sholat Delisa berusaha untuk memotivasi Delisa yang masih kecil dengan memberikan hadiah kalung yang berlian tinde jika ia dapat menghafal dengan benar. Keesokan harinya, di mana Delisa akan melaksanakan praktek sholatnya kepada Ustadz Rahman, Delisa sangat bersemangat akan hafalannya. Ia sangat bersemangat untuk pergi ke sekolahnya, tetapi Delisa merengek karena kalungnya tidak dibawa oleh uminya. Akhirnya Delisa menyuruh uminya mengambil kalung emasnya untuk dibawa ke sekolahnya. Tiba-tiba gempa kecil pun terjadi sebelum Delisa berangkat ke sekolah. Sesudah gempa terjadi, Delisa dan Umi pun berpamitan kepada ketiga kakaknya untuk pergi ke sekolah.
Sesampainya di sekolah, Delisa yang sedang menunggu giliran untuk mempraktekkan bacaan salatnya, Delisa sambil menghafal ulang lagi bacaan-bacaannya. Dan tidak lama kemudian, Ustadz Rahmat memanggil Delisa untuk mempraktekannya. Namun nasib berkata lain. Di saat giliran Delisa yang mempraktekannya, tiba-tiba gempa yang sangat kencang mengguncangkan mereka semua yang berada di sekolah. Sontak semua orang yang berada di sekolah saat itu sangat panik, sedangkan Delisa yang masih melaksanakan prakteknya dan tidak mendengarkan teriakan sang umi yang memanggilnya sedari tadi untuk keluar. Tsunami pun terjadi menyerang Aceh pada saat itu. Semua orang seperti disapu bersih oleh ganasnya air laut yang cukup besar menyeret mereka semua, termasuk Delisa yang masih melaksanakan prakteknya. Abi Usman yang mengetahui bencana alam di Aceh habis sangat panik dan menelepon kepada keluarganya. Abi Usman memutuskan untuk pulang ke Longan untuk mencari keberadaan keluarganya. Tetapi pada saat itu tidak ada kendaraan untuk pergi ke Longan saat itu. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang mengajak Abi Usman untuk pergi ke Longan bersamanya. 6 hari kemudian pun evakuasi pencarian korban tsunami dilakukan oleh prajurit Smith dari Amerika Serikat. Prajurit Smith terus mencari korban tsunami berhari-hari. Saat itu Delisa yang tertimbun bebatuan besar sadarkan diri karena mendengar suara helikopter dan terus meminta tolong dengan suara lemas. Pencarian korban tsunami pun terus dilakukan sampai larut malam oleh prajurit Smith. Dan keesokan harinya prajurit Smith terus mencari korban tsunami. Dan tidak lama kemudian prajurit Smith menemukan Delisa yang tersangkut di semak-semak dan bebatuan. Prajurit Smith segera membawa Delisa ke kapal induk di mana semua korban ditangani. Dalam perawatannya, Delisa tidak lama sadarkan diri karena keadaannya tidak kunjung membaik. Ketika seorang ibu yang dirawat sebelahnya melakukan salat tahajud pada bacaan salat di mana hari itu hafalan salat Delisa terputus, kesadaran dan kesehatan Delisa pulih. Karena luka pada kaki kanan Delisa cukup parah, maka kaki Delisa harus diamputasi. Delisa menerima tanpa mengeluh. Luka jahitan dan lembab di sekujur tubuhnya, di tangan bagian kanan digips. Dan tidak lama kemudian pun Abi Usman sampai di Longan, tepatnya di penampungan bencana, dan pada saat itu juga Abi Usman bertemu dengan abinya Umam dan Ko Acan. Ko Acan yang menceritakan tentang keluarganya Abi Usman. Ko Acan dan abinya Umam memberitahu bahwa ketiga anaknya Fatimah, Aisyah, dan Zahra telah meninggal dan dikuburkan. Abi Usman yang mendengarnya masih tetap tegar dan mencoba menerima kenyataan dan ikhlas. Tetapi Abi Usman belum mengetahui keberadaan Delisa dan uminya. Saat Delisa dirawat di kapal induk, Smith dan susternya yang bernama Sophia sering menghibur Delisa. Dan Delisa pun sering menceritakan bagaimana keluarga mereka kepada Smith dan Sophia. Dan tidak lama kemudian pun Abi Usman yang mengetahui keberadaan Delisa yang dirawat oleh Smith di kapal induk. Sebelum sang ayah datang, Smith bahkan sempat berniat mengadopsi Delisa. Delisa yang sangat senang bisa bertemu dengan abinya, meski begitu Delisa juga tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena kehilangan kakak dan uminya. Setelah beberapa minggu dirawat, Delisa akhirnya diizinkan untuk pulang, dan abinya membawa Delisa pulang ke Longan, tepatnya di tenda penampungan. Sampainya di tempat tenda penampungan, Delisa bertemu dengan Ko Acan dan Abi Umam. Delisa yang sangat bahagia bertemu dengan Ko Acan dan Abi Umam. Delisa sering mengobrol bersama Ko Acan dan Abi Umam. Dan tidak lama kemudian Abi Usman pun membangun rumah, walaupun kecil tetapi layak untuk ditempati oleh Delisa dan dirinya. Delisa dan Abi Usman sering menghabiskan waktu bersama dan bercerita. Delisa juga sering main ke tempat Ko Acan setiap malam untuk makan di sana. Delisa pun sering main ke lapangan bersama teman-temannya dan Umam. Di siang hari di mana Delisa sedang berada di lapangan tempat bermainnya, dan tidak lama kemudian Smith dan Sophie
datang untuk menemui Delisa karena mereka kangen terhadap Delisa, dan sebaliknya pun Delisa kangen dan merasa bahagia ketika kedatangan Smith dan Sophie. Delisa menghabiskan waktu yang cukup lama bersama Smith dan suster. Delisa yang bangkit di tengah rasa sedih akibat kehilangan Umi dan ketiga kakaknya, di tengah putus asa yang mendera Abi Usman dan juga warga lainnya. Delisa telah menjadi malaikat kecil yang membagikan tawa di setiap kehadirannya. Walaupun terasa berat, Delisa telah mengajarkan bagaimana kesedihan bisa menjadi kekuatan untuk tetap bertahan. Walaupun air mata rasanya tidak ingin berhenti mengalir, tapi Delisa mencoba memahami apa itu ikhlas, mengajarkan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Aduh, gak kerasa ya guys, kita sudah membahas sinopsis film Hafalan Shot Delisa. Oke guys, kita lanjut untuk membahas kelebihan dan kekurangan dari film Hafalan Shot Delisa ini. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu dari film ini, yaitu kelebihan film Hafalan Shot Delisa ini adalah mampu menyampaikan pesan-pesan untuk tetap tegar dan bersemangat walau dalam keadaan yang benar-benar terpuruk, dan mampu bersikap ikhlas dalam menghadapi cobaan. Nah, untuk kelebihannya adalah pada bahasa khas Acehnya menurut saya kurang dimunculkan. Bahkan kebanyakannya bahasa Indonesia dan sedikit ada bahasa Inggrisnya.